Digitalisasi semakin meluas dan dunia finansial terus berinovasi menghadirkan peluang bagi para investor. Salah satunya adalah investasi cryptocurrency, aset digital yang kian populer dengan potensi keuntungannya yang fantastis. Namun, bagaikan pisau bermata dua, investasi ini juga menyimpan risiko tinggi yang perlu dipahami. Bagi kamu para pemula yang ingin menjajaki dunia cryptocurrency, dalam video ini akan dibahas secara tuntas seluk-beluk investasi kripto, mulai dari definisi dasar, jenis-jenisnya, hingga strategi dan tips memulai investasi dengan aman. Tak hanya itu, berbagai risiko dan mitigasinya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kerugian akan juga dibahas dalam video ini. Cryptocurrency atau biasa dikenal sebagai mata uang kripto merupakan sebuah sistem pembayaran digital yang tidak bergantung pada bank untuk memverifikasi transaksi. Sistem ini menggunakan layanan peer-to-peer yang memungkinkan pemiliknya dapat mengirim dan menerima atau bertransaksi dengan mata uang ini secara bebas. Cryptocurrency tentunya berbeda dengan uang biasa yang memiliki fisik. Mata uang ini tidak bisa dipegang secara langsung, melainkan tercatat dalam database online sebagai entry digital. Transaksinya juga hanya dicatat dalam buku besar publik bernama blockchain dan disimpan di dompet digital. Lalu, apa itu blockchain? Blockchain merupakan sebuah catatan bersama yang terus diperbaharui dan dimiliki oleh semua pengguna cryptocurrency. Selain itu, penggunaan enkripsi pada cryptocurrency menjamin keamanan dan perlindungan transaksi. Enkripsi merupakan kode rahasia yang menjaga keamanan data instrumen ini. Mata uang kripto dapat diperoleh melalui proses mining. Komputer kamu akan memecahkan masalah matematika rumit untuk menghasilkan koin baru. Selain ditambang, cryptocurrency juga bisa dibeli dari pedagang khusus dan disimpan serta dibelanjakan menggunakan dompet digital. Berikut beberapa jenis-jenis cryptocurrency yang beredar. Pertama ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum, kemudian ada Litecoin, dan ada Ripple. Cryptocurrency seperti halnya Bitcoin ataupun Ethereum memang sedang digandrungi investor muda. Namun, tahukah kamu, investasi cryptocurrency itu memiliki banyak risiko. Nilai cryptocurrency bisa turun drastis dan keamanan transaksinya pun masih belum terjamin. Sebelum memutuskan berinvestasi di cryptocurrency, sebaiknya kamu memahami dulu risiko-risiko tersebut sebagai berikut. Yang pertama, risiko hukum dan regulasi. Cryptocurrency masih tergolong baru dan belum memiliki regulasi yang jelas di banyak negara. Hal ini berarti pemerintah dapat sewaktu-waktu membuat regulasi yang ketat, bahkan melarang transaksi cryptocurrency sama sekali. Hal ini tentu dapat menurunkan nilai aset kripto Anda secara signifikan. Kemudian yang kedua, risiko keamanan. Dompet digital tempat penyimpanan cryptocurrency masih rentan diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Transaksi cryptocurrency bersifat final dan tidak dapat dikembalikan jika terjadi kesalahan transfer atau pencurian. Hal ini membuat cryptocurrency menjadi target yang menarik bagi para penjahat cyber. Risiko ketiga, risiko pasar. Harga cryptocurrency juga sangat fluktuatif dan dapat berubah-ubah drastis dalam waktu singkat. Hal ini membuat investasi cryptocurrency berisiko tinggi dan rentan terhadap manipulasi pasar. Dalam beberapa kasus, harga cryptocurrency bahkan dapat turun hingga 90% dalam waktu singkat. Kemudian risiko keempat adalah risiko likuiditas. Tidak semua cryptocurrency memiliki tingkat jual beli yang tinggi. Beberapa kripto itu langka dan sulit untuk dijual kembali saat kamu membutuhkan uang tunai.
Hal ini dapat membuat kamu kesulitan untuk keluar dari investasi cryptocurrency jika kamu membutuhkan dana. Lalu risiko kelima adalah risiko bisnis. Investasi pada mata uang cryptocurrency yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu bergantung pada kondisi keuangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan, nilai cryptocurrency mereka pun bisa turun. Hal ini penting untuk dipertimbangkan sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi. Lalu risiko yang keenam atau terakhir adalah risiko konsentrasi. Memfokuskan investasi pada sedikit jenis cryptocurrency saja itu membuat portofolio kamu rentan terhadap fluktuasi harga. Sebaiknya kamu mendiversifikasi portofolio kamu dengan berinvestasi pada berbagai jenis aset, termasuk cryptocurrency, saham, dan obligasi. Hal ini akan membantu kamu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun cryptocurrency memiliki risiko yang tinggi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risikonya. Ini bisa membuat investasi cryptocurrency lebih menarik bagi investor yang sebelumnya masih ragu-ragu. Berikut upaya yang dapat kamu lakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Yang pertama adalah mendiversifikasi aset. Salah satu strategi mitigasi risiko yang paling mendasar adalah diversifikasi aset. Ini berarti kamu tidak hanya berinvestasi pada satu jenis cryptocurrency saja, melainkan menyebarkan investasi kamu ke berbagai aset. Alokasikan hanya sebagian kecil dari keseluruhan portofolio kamu untuk cryptocurrency, sehingga jika nilainya turun, kerugian yang dialami tidak terlalu besar. Kamu juga bisa melakukan diversifikasi di dalam dunia cryptocurrency itu sendiri dengan memiliki beberapa jenis koin selain Bitcoin misalnya. Yang kedua, investasi berkala. Selain diversifikasi aset, strategi mitigasi risiko lainnya adalah menerapkan investasi secara teratur. Ini bisa dilakukan dengan metode dollar cost averaging atau DCA, yaitu membeli cryptocurrency secara berkala dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu tanpa memperdulikan fluktuasi harganya. Dengan metode dollar cost averaging ini, kamu bisa membeli lebih banyak koin saat harganya rendah dan lebih sedikit saat harganya tinggi. Investasi berkala mengurangi risiko membeli cryptocurrency pada saat harganya sedang tinggi. Yang ketiga, mengikuti informasi terbaru. Mitigasi risiko lainnya adalah dengan melalui atau mengikuti perkembangan terbaru di dunia cryptocurrency. Dengan pengetahuan terkini, kamu bisa membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, pastikan kamu selalu berhati-hati saat melakukan transaksi cryptocurrency. Periksa kembali alamat dompet penerima sebelum melakukan transfer dan gunakan dompet multi-signature yang membutuhkan konfirmasi dari beberapa pihak untuk transfer dana. Untuk keamanan lebih, simpan sebagian besar cryptocurrency kamu dalam dompet digital yang terputus dari internet atau cold storage untuk meminimalisir risiko peretasan. Cryptocurrency memang menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga diiringi beragam risiko seperti regulasi yang belum jelas, keamanan transaksi, dan fluktuasi harga. Selain investor yang tertarik dengan cryptocurrency, sebaiknya Anda atau kamu memahami risiko tersebut. Ketika baru memulai investasi, biasanya kebanyakan orang akan merasa kebingungan untuk mengambil langkah pertama. Pertanyaan seperti mulai dari mana, aset apa yang harus dibeli, berapa banyak dana yang perlu diinvestasikan, kapan sebaiknya melakukan pembelian, itu selalu timbul di benak ketika kita hendak memulai investasi. Jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, bukan tidak mungkin keputusan yang diambil hanya ikut-ikutan atau sebatas mengikuti saran secara membabi buta. Oleh karena itu, dengan menyiapkan strategi investasi kripto,
kita sebagai investor akan mempunyai pakem dalam memilih aset dan menjalankan investasi. Dengan mempunyai strategi investasi kripto, investor bisa mengetahui aset kripto yang paling sesuai, kapan waktu pembelian yang tepat, hingga cara mengoptimalkan potensi imbal hasil yang didapat. Selain membantu mengoptimalkan potensi imbal hasil yang didapat, mempunyai strategi memilih kripto untuk investasi juga akan membantu kamu menjauhi risiko investasi di cryptocurrency. Perlu diingat, strategi investasi masing-masing individu bisa jadi berbeda. Ada strategi investasi kripto jangka panjang dan strategi investasi kripto jangka pendek. Jadi, sebaiknya pilih strategi yang dirasa sesuai dengan karakteristik dan tujuan investasi kamu. Berikut adalah beberapa strategi investasi di cryptocurrency. Yang pertama adalah dollar cost averaging atau DCA. Dollar cost averaging adalah sebuah metode investasi dengan cara menginvestasikan sejumlah dana secara berkala, terlepas dari pergerakan harga asetnya. Artinya, investor akan tetap melakukan aksi beli walaupun harga aset sedang naik ataupun turun. Umumnya DCA digunakan sebagai strategi investasi kripto jangka panjang. Metode DCA sendiri tidak hanya bisa diterapkan di aset kripto, melainkan aset lainnya juga bisa diterapkan seperti saham, obligasi, maupun emas. Lewat dollar cost averaging, investor bisa mengurangi risiko investasi kripto dari naik turunnya harga aset seiring aksi pembelian dilakukan pada interval waktu yang berbeda. Alhasil, investasi yang dilakukan akan berlaku pada harga beli rata-rata, bukan secara lamsam atau membeli secara langsung pada satu harga. Secara karakteristik, strategi investasi DCA ini sangat cocok bagi investor pemula maupun yang berinvestasi secara jangka panjang. Selain bisa mendapatkan harga rata-rata yang lebih rendah, melalui DCA umumnya investor juga akan lebih tenang ketika menghadapi pergerakan pasar kripto yang sangat fluktuatif. Di satu sisi, metode ini sekaligus juga bisa mengurangi risiko pembelian aset di saat yang tidak tepat. Lebih lanjut juga, metode DCA juga bisa membantu kamu lebih disiplin dalam menjalankan investasi seiring lantaran waktu dan nominal pembelian juga sudah teratur. Terlebih dengan pembelian secara teratur, risiko berinvestasi karena emosi juga akan terminimalisir. Strategi kedua adalah buy the dip. Strategi investasi kripto berikutnya yang bisa digunakan adalah buy the dip atau BTD. Sebenarnya buy the dip merupakan ungkapan yang sering digunakan oleh investor kripto untuk melakukan pembelian ketika harga sedang turun dan berada dalam titik terendahnya. Ketika harga aset kripto berada di titik terendahnya, maka momen ini dianggap sebagai harga yang sedang diskon, karena diekspektasikan harganya akan kembali naik di masa depan. Dengan demikian, strategi buy the dip dianggap menguntungkan lantaran membuat investor bisa membeli atau menambah posisi di harga yang sedang murah. Terkadang, buy the dip juga bisa dikombinasikan dengan strategi dollar cost averaging. Umumnya, investor yang berada di posisi merugi akan menambah posisinya dengan cara buy the dip atau BTD. Langkah ini dilakukan untuk membuat harga rata-rata pembelian asetnya jauh lebih rendah lagi. Namun, buy the dip sendiri bukan tanpa risiko. Pasalnya, tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan pergerakan pasar. Hasilnya, tidak ada yang tahu secara pasti di mana titik terendah untuk melakukan buy the dip. Belum lagi, tidak ada jaminan bahwa ketika mencapai titik terendahnya, harga aset bisa berbalik menguat atau naik. Bisa saja malah harganya semakin turun dan tidak akan menguat dalam waktu dekat. Strategi ketiga adalah diversifikasi aset. Sama halnya dengan investasi pada umumnya, pepatah "jangan taruh telur dalam satu keranjang"
juga berlaku ketika berinvestasi di cryptocurrency. Jika ingin menerapkan strategi investasi kripto jangka panjang, diversifikasi aset merupakan hal yang sebaiknya kamu lakukan. Tujuan utama dari melakukan diversifikasi aset adalah untuk mengurangi risiko kerugian investasi ketika asetnya memiliki kinerja yang buruk. Jika kamu tidak melakukan diversifikasi dan justru menempatkan seluruh modal pada satu aset, ketika aset tersebut harganya turun dalam, maka kerugian yang dialami akan sangat besar. Dengan menyebar modal tersebut ke beberapa aset kripto, ketika satu aset berkinerja buruk, maka akan ada aset lainnya yang menjaga agar kerugian tidak terlalu besar. Bahkan jika seluruh aset yang dimiliki memiliki kinerja yang positif, maka keuntungan yang kamu peroleh bisa lebih besar dibandingkan dengan memiliki satu aset saja. Walau begitu, jangan sampai kamu justru terjebak dengan terlalu banyak melakukan diversifikasi. Hal tersebut dapat berujung pada investor jadi memegang terlalu banyak aset, yang artinya bisa mendorong semakin banyak aset yang berpotensi underperform, dan akhirnya berujung pada kerugian yang lebih besar. Adapun untuk jumlah aset kripto yang dimiliki dan besaran pembagian porsi masing-masing aset, harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor. Misalnya, jika berprofil agresif dan bisa menoleransi risiko yang besar, maka bisa memperbesar porsi aset kripto yang lebih riski. Namun, jika konservatif dan tidak bisa menoleransi risiko yang besar, maka porsi aset kripto yang pergerakannya relatif tidak se-volatile aset kripto lainnya, misalnya Bitcoin, itu bisa diperbanyak. Kemudian strategi yang keempat ada staking. Strategi lain yang bisa digunakan untuk mendulang cuan di aset kripto adalah memanfaatkan staking. Adapun staking aset kripto merupakan sebuah proses di mana investor menyimpan asetnya ke dompet digital untuk mendukung proses validasi transaksi sebuah jaringan Proof of Stake atau POS. Dalam proses staking ini, kamu tidak memerlukan alat ekstra seperti ketika melakukan mining. Secara sederhana, konsep staking mirip dengan deposito, yakni aset yang dimiliki investor akan dikunci pada periode waktu tertentu. Tapi beberapa layanan staking memungkinkan pengguna untuk menarik dananya sewaktu-waktu. Nantinya investor akan mendapat imbal hasil berupa bunga dari aset yang dikunci tadi, dan bunga tersebut diterima setiap hari. Sementara untuk besaran imbal hasilnya itu tergantung dari masing-masing aset. Jika kamu tertarik untuk melakukan staking, perlu diingat bahwa aset yang menawarkan layanan ini hanyalah blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus berbasis POS. Contohnya Solana, Cardano, atau Cosmos. Ketika hendak mencoba melakukan staking, jangan lupa untuk tetap melakukan riset tentang fundamental token tersebut. Walau terdengar mudah dan menguntungkan, bukan berarti staking ini bebas dari risiko. Seiring harga kripto sangat fluktuatif, maka selalu ada kemungkinan harganya akan turun drastis. Jika hal tersebut terjadi, tidak menutup kemungkinan imbalan yang diperoleh tidak menutup kerugian tersebut. Belum lagi, koin akan terkunci selama periode tertentu, sehingga kamu tidak bisa akan melakukan apapun dalam rentang waktu tersebut. Kemudian strategi yang kelima adalah blue chip. Berikutnya, strategi investasi kripto lainnya adalah dengan memiliki aset kripto blue chip. Sebenarnya istilah blue chip sudah lebih dahulu populer di pasar saham. Istilah ini mengacu pada saham yang bernilai tinggi lantaran berasal dari perusahaan yang besar, stabil secara finansial, dan sudah teruji kualitasnya dari waktu ke waktu. Alhasil, saham ini menjadi pilihan banyak investor retail maupun institusi. Sementara untuk aset kripto, definisi blue chip tersebut sebenarnya masih mempunyai makna yang sama. Umumnya, token dengan kapitalisasi yang masuk 5 besar bisa disebut sebagai crypto blue chip. Hal ini membuat
aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dipandang sebagai blue chip di antara aset kripto lainnya. Keduanya disebut sebagai blue chip lantaran dianggap mempunyai rekam jejak yang panjang, reputasi besar dari para pendirinya, mempunyai fundamental yang solid seperti pengembangan proyek yang jelas, hingga likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar. Di sisi lain, masuknya investor institusional seperti MicroStrategy, Galaxy Digital Holding, Voyager Digital Ltd, Tesla, Block, dan sebagainya ke aset-aset tadi semakin mengukuhkan mereka sebagai crypto blue chip. Dengan berinvestasi di aset crypto blue chip, salah satu yang bisa diharapkan adalah pergerakannya cenderung tidak terlalu fluktuatif. Hal ini membuat berinvestasi di crypto blue chip dari sisi risiko jauh lebih terukur. Ditambah lagi dengan likuiditas yang besar, membuatnya mudah untuk dijual sewaktu-waktu. Selain itu, dengan nama besar dan rekam jejak yang sudah terbukti dari crypto blue chip, kemungkinan adanya rug pull atau scam juga jauh lebih kecil. Selain strategi, terdapat juga hal-hal lain yang sebaiknya kamu hindari ketika berinvestasi di aset kripto. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, FOMO dan FUD. Perasaan FOMO atau Fear of Missing Out adalah salah satu risiko investasi kripto karena menjadi penyebab berantakannya kinerja portofolio investasi. FOMO sendiri merupakan istilah yang mengacu pada rasa ketakutan ketinggalan tren. Jika sampai terkena FOMO, keputusan investasi bisa jadi hanya sebatas ikut-ikutan agar tidak ketinggalan tren. Keputusan investasi yang tidak melalui riset mendalam, ketelitian, dan kehati-hatian sangat berisiko berujung pada kerugian. Sementara FUD atau Fear, Uncertainty, dan Doubt adalah istilah tiga taktik misinformasi yang kerap digunakan di pasar kripto yang bertujuan membuat investor tidak membeli aset. Jika sampai terkena FUD, bisa saja kamu jadi merasa ketakutan dan bingung lantaran adanya informasi negatif tentang sebuah aset. Padahal informasi yang beredar tersebut sejatinya tidak benar dan bisa membuat kamu kehilangan kesempatan. FOMO dan FUD sangat mudah untuk dihindari. Trik paling mudah yang bisa dilakukan adalah dengan rajin membaca dan melakukan riset dari berbagai narasumber. Semakin banyak informasi yang kamu dapat, bisa membuat pengambilan keputusan jadi jauh lebih netral dan objektif. Yang kedua adalah terlambat mengambil keuntungan. Selain menghindari FOMO dan FUD, dalam berinvestasi di aset cryptocurrency, sebaiknya kamu juga menghindari terlambat mengambil keuntungan. Prinsip ini sangat berguna bagi investor jangka pendek atau menengah. Maklum, pasar kripto itu memiliki pergerakan yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, sebisa mungkin kamu memanfaatkan momentum pasar kripto yang sedang berada dalam tren kenaikan. Jadi, ketika kinerja aset sudah menguat, jangan lupa untuk mengambil keuntungan investasi kamu. Jangan sampai kamu justru kehilangan seluruh keuntungan hanya karena menunggu harganya untuk naik lebih tinggi lagi. Tentukan berapa persentase yang akan kamu ambil dari total keuntungan kamu, atau ambil semua modal awal yang sudah kamu investasikan. Demikian pembahasan kali ini mengenai seluk-beluk investasi kripto. Saya ingatkan lagi bahwa penting untuk mengenali profil risiko kamu sebelum berinvestasi, khususnya bagi kamu yang baru ingin memulai berinvestasi. Silahkan tonton video saya yang membahas cara mengenali profil risiko kamu. Mengetahui profil risiko itu penting agar kamu terhindar dari yang namanya panik atau stres ketika investasi kamu turun atau rugi. Silahkan share video ini agar makin banyak orang yang tercerahkan. Selamat berinvestasi dan semoga investasi kamu selalu memberikan hasil yang menguntungkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai.